Strategi ya. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan dari indeks langsung ke slide pertama. Pekan lalu week on week-nya juga cukup signifikan peningkatan sebesar 4% ya. Meskipun memang dalam hari perdagangan yang dipersempit, nah, atau ada 3 hari perdagangan pekan lalu, nah, karena ada 2 hari libur. Investor asing masuk itu cukup signifikan 5 triliun ya selama 3 hari tersebut, dan rupiah bisa mengalami penguatan ke level 16.440. Next. Dan memang hal ini juga disebabkan adalah reaksi positif dari adanya deeskalasi dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dan kalau kita lihat memang sejak tren perkembangan sejak mencapai posisi terendahnya, itu baik GCI itu udah naik kali 9% ya, lebih dari 9% sejak sebelum atau pre-liberation day. Sementara untuk S&P 500 itu mengalami pada saat yang bersamaan itu hampir 6%. Ya, jadi memang volatilitas yang terjadi sejak awal April itu meningkat secara cukup signifikan. Next. Dan kalau kita lihat memang tren kenaikan yang cukup cepat ya, bullish dari market baik global maupun di dalam negeri itu masih belum didukung oleh kondisi fundamental eh, yang mendukung ya. Jadi kita memperkirakan kondisi ekonomi itu akan mengalami perlambatan dalam beberapa kuartal ke depan, dan memang kalau kita lihat di kuartal 1 angka GDP-nya juga sudah tidak terlalu bagus dan dipengaruhi oleh kondisi eh, pengeluaran rumah tangga ya, yang melambat, kemudian disertai dengan kontraksi yang dialami oleh government spending, dan juga investasi juga mengalami penurunan signifikan, bedanya 2%, dan kita perkirakan memang investasi itu mengingat kondisi global, kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi dalam negeri, dan mungkin juga kalau kita lihat situasi politik di dalam negeri juga kayaknya juga tidak masih belum terlalu mendukung untuk peningkatan investasi dalam beberapa tahun ke depan, apalagi juga di apa namanya disertai dengan uh, adanya kemungkinan perlambatan ekonomi ke depan. Jadi memang kalau kita lihat overall kondisi pergerakan marketnya juga terlalu cepat ya. Next. Jadi kita melihat ya bahwa saat ini sendiri salah satu yang menjadi apa namanya yang berpengaruh signifikan adalah adanya perubahan yang terlalu cepat, yang cukup cepat ya, dari kebijakan yang dilakukan oleh 2 negara terbesar di dunia, dan memang kan trigger potensi volatilitas yang tinggi. Dan kita melihat masih adanya kemungkinan adanya volatilitas dan koreksi. Dan kalau kita lihat memang kalau mengingat kondisi fundamental, kita masih tetap memilih beberapa saham-saham yang kita anggap masih memiliki potensi untuk mencatatkan kinerja yang positif ya. Selain juga Antam. Kalau kita lihat juga kemungkinan dengan ketidakpastian global, adanya uh, downgrade Moody's terhadap kredit rating dari Amerika Serikat itu berpotensi juga mendorong emas kembali mengalami kenaikan, dan dipengaruhi oleh volatilitas ke depan dan kemungkinan adanya kenaikan dari US Treasury gitu. Dan untuk beberapa sektor perbankan juga kita masih punya pilihan utama, yaitu Bank Mandiri dan BBCA yang memiliki uh, pertumbuhan kredit dan juga deposit yang kan memang lebih tinggi dibandingkan dengan uh, kondisi di industri perbankan. Dan kalau kita lihat juga BCA juga masih mencatatkan profitabilitas yang cukup baik. Mungkin demikian dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi.